Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Rozak dari TR 24. Ini juga edisi terakhir Waspada Selesai. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana rahasia komunikasi cepat SPI dan handle SD card plus TFT display sekaligus. Dengan praktikum sistem embedded kelas C. Next. Nah, pertama yaitu stake 1 SPI. Dua tugas real time. SPI full duplex membuat kirim terima bisa dilakukan bersamaan, tapi tetap butuh manajemen CS yang disiplin. Full duplex kirim dan terima data secara bersamaan lewat jalur SPI. Terus manajemen CS-nya chip select harus dikelola dengan disiplin untuk dua perangkat, TFT display dan SD card berbagai bus SPI yang sama. Nah, real time kedua perangkat beroperasi dalam waktu nyata tanpa konflik. Kunci keberhasilannya ya, setiap perangkat SP membutuhkan jalur CS. Chip select yang terpisah agar microcontroller bisa memilih perangkat mana yang aktif. Inti arsitektur TFT anggap SPI device. SD juga SPI device. Nah, ini sebagai tulang punggung. SPI menghubungkan microcontroller ke perangkat eksternal, display, memori lewat jalur cepat. Umumnya TFT butuh jalur seperti MOSI, MISO, SCK plus CS sendiri. SDK butuh CS sendiri. Kedua perangkat bagi jalur MOSI, MISO, dan SCK. Hanya aja yang harus berbeda. MOSI, master out slash in, data keluar dari microcontroller. Master in slash, data masuk ke microcontroller. SCK, serial clock, sinkronisasi data antar perangkat. CS, chip select, mengaktifkan perangkat secara individual. Kota pin yang aman. Contoh umum SPI 32. Ini, ini paling penting. SCK atau GPIO 2, jalur clock serial untuk sinkronisasi data. Kedua, yaitu MOSI GPIO 13. Data keluar dari ESP32 ke perangkat SPI. MISO GPIO 12. Data masuk dari perangkat ke ESP32. CS S SD sama dengan GPIO 15 chip select khusus untuk SD card. Nah, VCC harus 3,3 volt. Pastikan tegangan sesuai. Modul SD sering memerlukan level shifter untuk kompatibilitas 3,3 volt sampai 5 volt. Konfigurasi pin ISP32-nya SCK GPIO 02. Selanjutnya MOSI GPIO 13, MISO GPIO 12, dan CS SD GPIO 015. Terus selanjutnya VCC 3,3 volt. Nah, ini. Pastikan pin CS TFT dan CS SDK tidak bertabrakan. Ini adalah sumber masalah paling umum saat menghubungkan dua perangkat SPI ke satu bus. SP32 board pusat koneksi, eh, MOSI GPIO ke TFT dan SD, SCK GPIO 02 ke TFT dan SD, MISO GPIO 12 menerima data. Next, CS yang tidak turun, SD tidak pernah kebaca kasus di TFT seperti ESP, masalah muncul saat SD tidak pernah menjadi low saat SD di scan. Ini adalah bug paling umum saat menggabungkan TFT dan SD card atau satu bus SPI. Pin CS SD yang tidak pernah aktif atau low membuat SD card tidak merespon perintah inisialisasi sama sekali. Nah, misalnya SD CS tidak pernah menjadi low saat SD gen dipanggil SD card tidak pernah aktif. Nah, diagnosis periksa pemetaan pin di library TFT kategori ESP. Pastikan CS SD benar dan tidak bentrok dengan CS TFT. Solusinya pastikan pemetaan pin dan CS benar dan pakai sketsa uji minimal dengan CS terpisah. Gunakan sketsa uji minimal yang hanya menginisialisasi SD card terlebih dahulu sebelum memberikan kode TFT. Ini membantu mengisolasi masalah CS dengan cepat. Nah, jika ingin berhasil 100% saat ini SPI benar, pertama kita lakukan
Ini ya, inisialisasi SD ke mode SPI atau reset plus init. Membuat read atau write mencapai 100% pada data loader basis SD. Untuk parameternya seperti ini, mode ini inisialisasi. Nah, kunci keberhasilannya ini inisialisasi SD ke mode SPI dengan urutan reset plus init yang benar. SPI juga bergantung pada pengaturan clock yang saya contoh uji 4 sampai 20 MHz. Terus pastikan CS SD card benar-benar low saat SD akan dipanggil. Gunakan pull up resistor pada jalur CS jika diperlukan. Nah, 100% read rate sukses dengan unit SPI benar. 20 MHz clock maksimal yang direkomendasikan untuk uji. 4 MHz clock awal aman untuk inisialisasi SD card. Foto atau gambar JPG tampil di tadi SPI. Nah, seperti ini. Nah, rangkaian dan perangkat keras yang wajib benar. TFT SPI 320X240. Butuh SD yang terpasang, yaitu micro SD lebih besar dari 1 GB lah. Pada contoh TFT SPI 320X240. Nah, displaynya 2,8 dengan antarmuka SPI, pastikan CS TFT terpisah dari CS SD card. Micro SD-nya lebih besar, jangan lebih kecil. Modul SD dengan kapasitas minimal 1 GB untuk menyimpan file JPG dan video atau file-file teks seperti itu. Level shifter. Modul SD sering memakai level shifter 74 LFC 125A agar aman di 3,3 volt dan ada regulator penurut tegangan. Regulator tegangannya pastikan jalur VCT stabil di 3,3 volt, jangan 5 volt. Kalau 3,3 volt, tegangan tidak stabil, menyebabkan kegagalan pada SD card. Perhatikan bahwa modul SD komersial sudah dilengkapi level shifter dan regulator onboard. Selalu periksa datasheet modul sebelum rakit rangkaian. Nah, ini penutup atau checklist. Demo tidak gagal. Pastikan CS, TFT, dan CS stiker terpisah dan SD CS benar low saat inisialisasi. Pastikan di init ke mode level lewat reset atau itu. Pertama CS terpisah. Yang kedua SD CS low. Yang ketiga init SPI. Keempat clock layak. Keempat media siap. Kelima demo jalan. Dengan mengikuti checklist ini, demo SD card plus TFT display via SPI akan berjalan tanpa hambatan. Kunci utamanya manajemen CS yang disiplin dan inisialisasi SPI yang benar. Seperti itu penjelasan singkat dari saya. Kemudian hasil praktikum kelompok saya. Kita lihat dulu videonya. Di sini adalah program buat Ini. Nah, di sini display menampilkan teks yang sudah dimasukkan di program tersebut dengan benar dan tidak ada error apapun. Ada 3 teks yang dimasukkan pada program yang saya buat seperti itu.
Jika terminal pada output VS Code data masuk ke SPI, maka data dari SD card sudah masuk ke display yang kita gunakan. Terus selanjutnya, itu penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.